Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bil ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mujahadah mengamalkan agama beliau dan menyampaikan agama beliau ke seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di dunia ini adalah perkara agama. Perkara yang amat sangat penting di dunia ini, bahkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara agama. Diriwayatkan dalam satu mafhum hadis saudara mulia, Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, antara engkau dengan surga, siapakah yang paling mulia?" Antara engkau dengan surga, siapakah yang paling mulia? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Jibril alaihissalam, sesungguhnya antara aku dan surga, sesungguhnya akulah yang paling mulia." Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku dan umatku. Maka sesungguhnya akulah yang paling mulia. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertanya lagi, "Ya Rasulullah, antara engkau dan aku, siapa yang paling mulia?" Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Jibril alaihissalam, antara aku dan engkau, sesungguhnya akulah yang paling mulia. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat kepadaku, untuk menyampaikan wahyu kepadaku. Maka sesungguhnya akulah yang paling mulia." Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertanya lagi, "Ya Rasulullah, antara engkau dengan agama, siapakah yang paling mulia?" Antara engkau dengan agama, siapakah yang paling mulia? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala beliau yang mulia. Kemudian beliau meneteskan air mata. Kemudian beliau berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril alaihissalam, ketahuilah, antara aku dan agama, agamalah yang paling mulia. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkara agama. Maka sesungguhnya agamalah yang paling mulia." Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling mulia. Di antara 124.000 nabi, 313 rasul, yang paling mulia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemimpinnya para nabi, jumindarnya para nabi, ketuanya para nabi. Seluruh keistimewaan para nabi dan para rasul, mukjizat para nabi dan para rasul, apabila mukjizat mereka, keistimewaan mereka dikumpulkan menjadi satu, disandingkan dengan keistimewaan baginda Rasulullah SAW, hanya 1% saja. Satu saja keistimewaan baginda Rasulullah SAW
lalu dibagi-bagikan kepada seluruh para nabi dan para rasul. Sementara 99% ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ujung rambutnya Nabi sampai ujung kakinya Nabi semuanya mulia. Dimulai dari bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahir sampai wafat beliau, bayangan beliau tidak ada. Karena beliau kemana-mana selalu dinaungi awan. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam keringat yang mulia. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur kemudian berkeringat, maka seluruh sahabat akan sibuk mengambil daripada botol, mengambil daripada kapas, mengendap-endap, mengelap keringat Nabi. Kemudian diperas, diletakkan di dalam botol. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa yang sedang kalian lakukan? Hendak kalian buat apa keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka hadirin yang mulia, para sahabat menjawab, kami hendak gunakan sebagai minyak wangi. Kami hendak gunakan sebagai parfum. Ternyata hadirin mulia, keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih wangi daripada kasturi. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari arah jarak kejauhan, para sahabat telah tahu kehadiran Nabi. Karena wanginya hadirin mulia telah berhembus, dihirup oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut yang mulia. Beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tersimpan. Hari ini tersimpan di Museum Topkapi di Mesir hari ini. Tersimpan beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika satu helai rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh hari ini. Maka oleh orang-orang dicari ke sana kemari tidak ditemukan. Tetapi ketika malam hari hadirin mulia, ketika security atau penjaga museum itu berjalan-jalan, maka dia nampak di lantai ini bercahaya. Ketika didekati hadirin mulia, ternyata itu adalah satu helai rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siang tadi terjatuh, yang dicari tidak dapat hari ini. Ternyata sehelai rambut baginda Rasulullah SAW, cahayanya memancar menerangi daripada seluruh ruangan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, darah Nabi sallallahu alaihi wasallam darah yang mulia. Darah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika beliau bekam, maka darah kotor Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau serahkan kepada seorang sahabat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sahabatku, tolong kau buang darah kotorku ini di tempat yang tidak diketahui orang." Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini bawa daripada darah kotor Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak dibuang. Tetapi beliau tidak tahu hendak dibuang kemana. Maka oleh sahabat diminum darah kotor Nabi. Ketika beliau kembali kepada Nabi, ditanya oleh Nabi, "Wahai sahabatku, engkau buang di mana darah kotorku?" Maka sahabat katakan, "Ya Rasulullah, aku buang di tempat yang tidak diketahui orang." Maka baginda Rasulullah mendesak, bertanya lagi, "Engkau buang di mana darah kotorku?" "Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasul. Aku tidak menemukan tempat yang tidak diketahui orang. Maka darah itu aku minum ya Rasulullah." Maka Nabi SAW bersabda, "Wahai sahabatku, ketahuilah, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka diharamkan kulitnya tersentuh api neraka." Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kencing Nabi SAW adalah kencing yang mulia. Satu ketika tengah malam Nabi terjaga, maka Nabi SAW buang air kecil. Buang air kecil di sebuah pot. Lalu pot itu diletakkan di atas meja. Lalu baginda Nabi SAW hendak kembali tidur. Maka terjaga pula Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ketika Ummu Aiman terbangun di tengah malam hari, beliau merasa kehausan. Maka ketika beliau berjalan menuju ke ruang tamu, ternyata nampak daripada air dalam pot. Maka air itu Ummu Aiman radhiyallahu anha langsung meminumnya sampai habis. Ketika keesokan harinya Nabi SAW terbangun hendak buang daripada air yang ada di dalam pot itu, ternyata didapati kosong. Maka Nabi SAW bertanya, "Wahai Ummu Aiman, di mana air di dalam pot ini?" Maka Ummu Aiman radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya air di dalam pot itu telah aku minum ya Rasulullah. Semalam aku bangun terjaga dari tidurku, aku merasa kehausan, maka aku lihat air di dalam pot, maka aku minum ya Rasulullah. Dan ya Rasulullah, tidak pernah aku dapati, selama aku hidup tidak pernah aku dapati air yang lebih segar daripada air semalam." Maka baginda Rasulullah SAW tersenyum. Lalu baginda Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ummu Aiman, sesungguhnya perutmu tidak akan sakit sampai hari kiamat." Ada yang rahmati Allah SWT, rambut Nabi SAW rambut yang mulia, darah Nabi SAW darah yang mulia, keringat Nabi SAW keringat yang mulia.
Sendal Nabi SAW ini sendal yang mulia. Walaupun sama-sama Nabi, sama-sama punya sendal, sendalnya Rasulullah SAW dengan sendalnya Nabi Musa alaihissalam. Sendalnya Nabi Musa alaihissalam barusan di Bukit Tursina ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Musa, bukit ini suci, maka tanggalkan sendalmu. Tetapi sendal yang sama Nabi SAW pakai sampai Sidratul Muntaha ketika perjalanan Isra Mi'raj. Hendak memasuk ke dalam, maka baginda Rasulullah SAW ajak daripada malaikat Jibril untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perjalanan Isra Mi'raj, maka malaikat Jibril alaihissalam katakan, ya Rasulullah, antara aku dan Allah terhampar 50.000 hijab yang terbuat dari nur. Satu hijab saja aku tembus, maka aku hancur berantakan. Maka ya Rasulullah, masuklah sendiri untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi SAW masuk, baru beberapa langkah, maka Nabi SAW sadar ada sendal yang dia bawa dari bumi. Maka Nabi SAW hendak atret, hendak mundur untuk menanggalkan daripada sendalnya. Tetapi dipanggil mesra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Uthnu ya habibi." Wahai kekasihku, mendekatlah, jangan tanggalkan sendalmu. Sehingga kata ulama hadirin mulia, sendal Nabi SAW, jangankan Nabi SAW mau disandingkan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sendal Nabi SAW apabila dibandingkan dengan malaikat Jibril alaihissalam, lebih mulia sendal Nabi SAW. Sendal Nabi SAW, sendal dari bumi, dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara malaikat Jibril alaihissalam tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhampar 50.000 hijab. Satu hijab saja dia tembus, maka dia akan hancur berantakan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jasad yang mulia Nabi SAW, jasad yang mulia dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang mana keutamaan kemuliaan sendalnya saja lebih mulia daripada malaikat Jibril. Tetapi jasad yang mulia itu Nabi SAW korbankan untuk perkara agama. Ketika Nabi SAW dakwah di kota Taif kepada bangsawan-bangsawan Taif, tokoh-tokoh masyarakat Taif, Nabi diolok-olok, dihina, dicaci. Bahkan jasad beliau yang mulia dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya mulia, dilempari batu oleh masyarakat Taif. Diarak, diolok-olok sepanjang jalan, dilempari batu. Sampai Nabi SAW berdarah-darah keluar dari kota Taif. Ketika beliau berdarah-darah, darah beliau tampung di tangan beliau. Maka turun malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, mengapa engkau tampung darahmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Jibril alaihissalam, ketahuilah, apabila darahku ini satu tetes jatuh di tanah Taif ini, maka kota Taif ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan. Ada yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan daripada malaikat penjaga gunung, malaikat angin untuk siap sedia menerima perintah Rasulullah SAW. Datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tinggal tunggu saja keputusan Rasulullah SAW. Mereka berkata, ya Rasulullah, apabila engkau izinkan, maka kami akan benturkan dua gunung ini sehingga seluruh penduduk kota Taif ini akan binasa. Maka Rasulullah SAW yang dipenuhi dengan kecintaan akan umat, kerisauan akan umat, kesedihan akan umat ini, bagaimana umat ini selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, beliau katakan, jangan engkau lakukan, cukuplah Allah tidak marah kepadaku, aku ridho dengan semua perlakuan orang Taif. Ada yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pengorbanan yang mulia baginda Rasulullah SAW untuk perkara agama. Bagaimana pengorbanan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Diriwayatkan bahwasannya ketika baginda Rasulullah SAW ini sepulangnya daripada berdakwah, mendakwahkan daripada agama, mendakwahkan daripada kalimah la ilaha illallah kepada seluruh orang-orang kafir Quraisy Mekah, sehingga ulama sampaikan tidak ada satu gang, tidak ada satu lorong, tidak ada satu pintu yang tidak didatangi Nabi SAW untuk diketuk pintunya, untuk disampaikan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka kamu akan jaya dunia dan akhirat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah SAW pulang berdakwah. Hadirin, ketika baginda Rasulullah SAW pulang berdakwah, keluar pagi dalam keadaan berjubah putih, hadirin, pulang dalam keadaan jubahnya ini kotor, hadirin, penuh dengan debu, penuh dengan kotoran unta, penuh dengan darah, hadirin, karena diejek, diolok-olok, dilempari batu, hadirin. Maka karena kelelahan berdakwah, maka dia tidur di pangkuan Khadijah radhiyallahu anha. Ketika beliau tertidur, hadirin, beberapa tetes air mata Khadijah radhiyallahu anha jatuh terkena daripada pipi baginda Rasulullah SAW. Maka baginda Rasulullah SAW terbangun.
Dan beliau berkata, "Wahai Khadijah, apakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dulu kau wanita bangsawan, dulu kau wanita hartawan. Semua orang-orang kafir Quraisy menghormati engkau, memuliakan engkau. Tetapi karena engkau menikah dengan aku, sekarang engkau jatuh miskin. Apakah engkau menyesal karena menikah dengan aku?" Maka Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, bukan itu yang menyebabkan aku menangis ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yang menyebabkan aku menangis karena sudah tidak ada lagi harta benda yang dapat aku korbankan untuk agama." Maka pesan daripada Khadijah radhiyallahu anha kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai suamiku, ya Rasulullah, apabila suatu saat nanti setelah sepeninggalku nanti, engkau hendak mendakwakan agama ini, hendak mengenalkan Allah kepada umat di seberang lautan sana. Ketika itu engkau tidak dapati perahu atau rakit. Maka ya Rasulullah, engkau kembalilah ke kuburku ya Rasulullah. Kau gali lubang kuburku, ambil tulang-tulangku ya Rasulullah. Kau rakit dia jadi sebuah rakit untuk kau seberangi, dakwahkan daripada kalimat la ilaha illallah ya Rasulullah. Tidak ada lagi harta yang aku korbankan untuk agama, semuanya telah habis ya Rasul." Maka ketika itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu hadirin yang mulia, maka nampak hadirin mulia yang keluar daripada air susu Khadijah radhiyallahu anha untuk menyusui Fatimah ini, yang keluar bukan air susu hadirin, tetapi yang keluar darah hadirin, karena sudah tidak makan berhari-hari hadirin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, inilah perjuangan Khadijah hadirin, untuk bagaimana agama ini tegak, untuk bagaimana agama ini tersebar sampai ke ujung-ujung dunia, sampai di pulau ini hadirin, sampai di Wowong hadirin, sampai di Weriang, sampai di Balauring, ada orang Islam di sana. Asbab daripada pengorbanan daripada baginda Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anha, pengorbanan dari para sahabat Nabi SAW, pengorbanan dari para sahabiah hadirin mulia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu anha hadirin, saking semua hartanya habis hadirin, untuk menyusui Fatimah saja hadirin, sudah bukan lagi keluar air susu, tetapi mengeluarkan darah hadirin mulia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hadirin yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum berkorban untuk agama, mendakwahkan daripada agama, meninggalkan istri anak-anaknya, istri jadi janda sementara, anak jadi yatim piatu hadirin mulia. Korban perasaan mereka meninggalkan istri anak untuk sampaikan agama, untuk dakwahkan agama, untuk sebarkan agama, sehingga umat manusia ini mengenal Allah, umat manusia ini mengenal nabinya, umat manusia ini mengenal agamanya hadirin. Karena hanya dengan agama ini hadirin mulia, baru manusia ini akan jaya, sukses dan bahagia hadirin mulia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, apabila hari ini kita mencari kebahagiaan di luar daripada agama, maka sama saja kita menyelam ke dasar lautan hendak mencari api hadirin. Tidak akan ditemukan hadirin. Hari ini hadirin mulia, umat salah paham hadirin. Mata mereka tertipu dengan dunia, pendengaran mereka tertipu dengan dunia, perkataan mereka tertipu dengan dunia, fikir mereka pun tertipu dengan dunia, sehingga hari-hari bicara dunia, yang didengarkan perkara dunia, yang dilihat perkara dunia, kalaupun berfikir-fikirnya tentang dunia, kalaupun tidur ngigonya pun perkara dunia hadirin. Hadirin rahmati Allah subhanahu, agama jadi yatim hadirin. Agama ditawarkan kepada pedagang, pedagang bilang sibuk dengan perdagangannya. Ditawarkan kepada petani, petani bilang sibuk dengan pertaniannya. Ditawarkan kepada peternak, peternak sibuk dengan ternaknya. Agama hari ini jadi yatim. Maka nampak di depan mata kita hadirin mulia, nampak hari ini di mana masjid-masjid semuanya kosong hadirin. Nampak di depan mata kita di mana wanita-wanita muslim tidak menutup aurat secara sempurna. Nampak di depan mata kita hadirin mulia, anak-anak perempuan kita, anak-anak laki-laki kita berjalan dengan yang bukan muhrim hadirin mulia. Meninggalkan sholat, berbondong-bondong meninggalkan sholat. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita tidak ada fikir dengan agama, tidak ada usaha atas agama, dorong suami kita untuk dakwahkan agama, dorong anak laki-laki kita untuk dakwahkan agama, maka kita akan menjadi orang yang hina, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Mulianya kita umat ini, mulianya kita manusia ini hanya dengan agama hadirin. Nabi SAW, seluruh nabi-nabi hadirin, seluruh rasul-rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah SAW, seruannya sama, mengajak manusia untuk mengenal Allah, mengajak manusia untuk menyembah Allah, mengajak manusia untuk mau sujud kepada Allah, menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, baik kalangan laki-laki ataupun kalangan wanita, baik tua maupun muda, baik anak-anak, semuanya amalkan agama hadirin. Barulah kejayaan, kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan akan kita dapatkan hadirin. Hadirin rahmati Allah, umat hari ini salah yakin hadirin, menganggap benda-benda, harta bisa mendatangkan kebahagiaan. Harta ini makhluk hadirin.
Harta tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Harta untuk mendatangkan kebahagiaan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan kebahagiaan tidak berhajat kepada harta. Jika Allah mengendaki dengan harta datang kebahagiaan, jika Allah mengendaki tanpa harta datang kebahagiaan, jika Allah mengendaki tanpa harta pun tidak datang kebahagiaan. La ilaha illallah. Inilah makna daripada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak ditunduki kecuali Allah, tidak ada yang berhak dimintai pertolongan kecuali Allah, tidak ada tempat untuk bersandar kecuali Allah, tiada tempat untuk mengabulkan doa kecuali Allah. Allahus Samad, Allah tempat berhajat seluruh hajatnya makhluk. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk NTT hadirin mulia, baik itu Alor, baik itu Lembata, baik itu Manggarai, ataupun Nagekeo, ataupun Ende, ataupun Labuan Bajo, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalkan kampung mereka, tinggalkan istri anak mereka, tinggalkan rumah mereka, merantau untuk apa? Untuk cari daripada keduniaan. Karena mereka berpikir bahwasanya dengan datangnya dunia akan mendatangkan kebahagiaan. Hadirin rahmati Allah, untuk perkara dunia yang sifatnya 60-70 tahun, yang sifatnya tidak kekal, yang sifatnya sementara, untuk harta-harta dunia mereka mau berjuang, mereka mau berkorban, tinggalkan istri anaknya di kampung, tinggalkan kebunnya, tinggalkan sawahnya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan keluarganya, bahkan tinggalkan orang tuanya, dia pergi merantau untuk dapatkan harta dunia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh sangat mengherankan. Untuk usia umur 60-70 tahun ini harusnya Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di dunia ini, diciptakan kita ini bukan untuk perkara dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Kakek kita Nabi Adam alaihissalam, nenek kita Siti Hawa radhiyallahu anha, ini bukan orang dunia. Mereka ini orang-orang dari surga sana. Asbab satu kesalahan diturunkan ke dunia. Maka kita sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam, kita punya kampung halaman yang sebenarnya adalah negeri akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua Alor sering katakan mulia, kuli mati-mati akiti wang lewah. Kerja mati-matian, jangan lupa bekal pulang kampung. Orang-orang tua Alor katakan bekal pulang kampung, maksudnya bukan kampung kelahiran, tetapi maksudnya adalah kampung di akhirat. Kampung surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita aslinya dari surga, diciptakan dari dalam surga, sehingga dihadirkan di dunia untuk menerpa daripada masalah-masalah dunia, ujian-ujian dunia yang datang dari Allah. Untuk apa? Didatangkan ujian untuk menguji iman kita, menguji amalan kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya, yang paling bagus ketaatannya, yang paling bagus sujudnya, yang paling bagus penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia hari ini tertipu dengan perkara-perkara dunia, sehingga istri dorong suami untuk kerja cari-cari dunia, tinggalkan sholat hari ini. Suami pun dorong istri perkara dunia, tinggalkan sholat. Anak-anak tinggalkan sholat hari ini. Semua meninggalkan sholat hari ini, pikir daripada dunia, pikir masalah perut hari ini. Ulama sampaikan hadirinnya, tidak ada orang itu mati gara-gara perut hari ini. Tidak ada hari ini. Tidak ada orang itu mati hanya gara-gara lapar, tidak ada hari ini. Justru karena banyak orang mati gara-gara masalah perut. Banyak orang mati gara-gara masalah perut hari ini. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perlu fikir hari ini. Apabila kita tidak fikir dengan agama yang ada pada diri kita ini, ya. Allah Subhanahu ciptakan dunia ini karena perkara agama. Allah Subhanahu ciptakan akhirat pun karena perkara agama. Allah Subhanahu ciptakan surga dan neraka karena perkara agama. Siang hari dihiasi matahari, malam hari dihiasi bulan bintang, ini pun karena perkara agama. Alam semesta diciptakan oleh Allah untuk berkhidmat kepada orang-orang yang mengamalkan agama. Akan datang suatu masa nanti di mana ketika tidak didapati satu orang pun yang mengucapkan Allah, 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 maka Allah Subhanahu akan hancurkan alam semesta ini. Ada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan surga untuk perkara agama. Surga diciptakan bagi orang-orang yang ketika di dunia mengamalkan agama. Neraka diciptakan oleh Allah untuk orang-orang di dunia yang mengabaikan agama, yang merendahkan agama, yang menghinakan agama, yang tidak peduli dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin rahmati Allah subhanahu, fikir ini hadirin. Kita perlu fikir daripada diri kita ini. Asbab fikir ini hadirin. Allah ciptakan fikir ini bukan untuk fikir perkara dunia yang remeh-remeh itu. Dunia ini apa hadirin? Dalam pandangan Allah, dunia ini sekalipun seseorang itu memiliki dunia beserta seluruh isi-isinya, maka di hadapan Allah dunia dan seluruh isinya ini tidak lebih besar daripada selembar sayap nyamuk. Kalau harga nilai daripada dunia ini sama dengan satu lembar sayap nyamuk, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan satu tetes air kepada orang-orang kafir. Tetapi karena nilai daripada dunia ini rendah, hina, maka orang kafir pun mendapatkan daripada bagian. Ada yang rahmati Allah dalam pandangan para ulama, dunia ini hadirinnya sampah hadirin. Dalam pandangan Rasulullah SAW dan para sahabat, dunia ini sampah. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW berjalan-jalan dengan para sahabat, maka didapati satu tumpukan sampah, di mana di dalam sampah itu ada pakaian koyak, pakaian gombal, ada tulang hadirin. Kemudian ada kotoran hadirin. Maka baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, apa yang kalian lihat dalam tumpukan sampah? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat pakaian-pakaian usang, pakaian-pakaian gombal, pakaian-pakaian bekas, pakaian-pakaian yang sudah koyak, terobek-robek, tercabik-cabik. Ya Rasulullah, kami melihat potongan-potongan tulang. Ya Rasulullah, kami melihat kotoran-kotoran. Maka kata Rasulullah, itulah dunia. Itulah dunia yang hari ini manusia ini siang malam pikir tentang dunia, usaha atas dunia sampai melupakan bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan usaha atas iman, usaha atas amal, melupakan beribadah kepada Allah, melupakan tanggung jawabnya sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Itulah dunia, sampah. Wahai sahabat-sahabatku, lihatlah tulang itu. Tulang itu dulunya presiden, tulang itu dulunya gubernur, tulang itu dulunya bupati, tulang itu dulunya camat. Lihat hari ini bagaimana Allah rubah keadaan mereka menjadi tulang-tulang hadirin yang berserakan. Wahai sahabat-sahabatku, lihatlah pakaian yang koyak. Pakaian itu menjadi kebanggaan, menjadi kebesaran. Pakaian itu pernah dikenakan oleh seorang presiden, oleh seorang camat, oleh seorang bupati. Lihat bagaimana Allah rubah pakaian-pakaian mereka, yang mana dengan pakaian mereka berjalan membusungkan dada, sombong di hadapan manusia. Lihatlah bagaimana Allah rubah pakaian mereka. Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian, lihatlah kotoran itu. Kotoran itu dahulunya makanan-makanan yang enak, yang siang malam dipikirkan manusia bagaimana bisa makan enak, sampai-sampai kehilangan sholatnya, sampai-sampai kehilangan zikirnya, sampai-sampai kehilangan baca Qur'annya. Bahkan ada manusia yang sampai usia 60-70 tahun belum tahu membaca Al-Quran. Ada yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama ini perkara besar hadirin. Silakan didustakan hadirin. Silakan dibohongkan isi-isi daripada Al-Quran. Ada 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Dibagi menjadi 30 juz, dibagi lagi menjadi 114 surat. Silakan dibohongkan, silakan tidak yakin, silakan tidak percaya. Tetapi ada satu ayat yang orang gila pun yakin bahwa itu ayat benar. Apa itu hadirin? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada manusia yang hidup selamanya, tidak ada. Kalaupun dia orang yang paling kaya, dia tidak bisa hidup lama di dunia ini. Kalaupun dia orang yang sehat, tidak bisa hidup lama. Kalaupun dia sakit-sakitan, tidak bisa hidup lama. Sekalipun dia orang yang sakti, bisa terbang di atas udara, bisa masuk ke dalam tanah, kebal daripada senjata, itu pun tidak bisa hidup bertahan lama di dunia ini. Semuanya akan mati hari ini. Ada yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang hebat-hebat dahulu ada yang katanya Fir'aun laknatullah alaih, Namrud laknatullah alaih, raja-raja yang dahulu hebat-hebat, di mana mereka? Pak Harto di mana Pak Harto? Pak Soekarno di mana Pak Soekarno? Bupati, gubernur sudah berangkat semua ke akhirat. Kita tertipu hari ini. Kita tidak mau usaha atas iman, usaha atas amal, tidak mau menyembah Allah, beriman dengan sebenar-benarnya iman. Kesibukan kita hari-hari habis waktu kita hanya untuk perkara dunia, sampai-sampai melupakan bekal iman amal kita menghadap Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat keadaan rumah-rumah orang Islam hari ini. Kebendaan-kebendaan masuk di dalam rumah. Televisi masuk di dalam rumah. Kulkas masuk di dalam rumah. Nabi SAW bersabda, baiti jannati, jadikan rumahku surgaku, kata Nabi. Rumahku surgaku. Ulama menyampaikan rumahku surgaku, di antara maksudnya
rumah yang hidup amalan-amalan ahli surga, sehingga bisa mendorong seluruh penghuni rumah masuk ke dalam surga. Baiti jannati, istri jaga sholat, anak-anak baca Quran, suami berzikir. Ada amal-amal agama dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga kita ini dikatakan bercahaya, disaksikan oleh penduduk langit, sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang yang bercahaya. Tetapi hari ini umat salah paham, menganggap kebahagiaan ada pada harta, menjadikan rumahnya bukan baiti jannati, bukan rumahku surgaku, tetapi mereka rubah pengertiannya menjadi rumahku bagaikan surga. Sehingga rumahku bagaikan surga, maka diisi benda-benda mewah. Ingin rumah kita seperti di surga keadaannya. Di surga sana hadirin mulia, air panas jadi dingin, air dingin jadi panas sekejap mata. Sehingga hari ini kalau rumahku bagaikan surga, maka kulkas masuk, termos masuk, televisi masuk. Karena di surga sana hadirin mulia, kapan terbersit dalam hati kita ingin melihat ini, maka langsung ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun keinginan ahli surga langsung ditampakkan. Seketika itu langsung berubah suasana dan keadaan sesuai dengan suasana keadaan hati-hati ahli surga. Ingin melihat apa? Hari ini umat Islam, rumahku bagaikan surga, televisi masuk hari ini. Sehingga gara-gara sibuk dengan benda-benda, akhirnya tinggalkan amal-amal agama. Suami istri tinggalkan amal-amal agama. Suami istri tidak sholat, anak-anak tidak sholat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Akan ditanya amal agama istrinya dan anak-anaknya. Seorang istri, seorang ibu, pemimpin bagi anak-anaknya, yang mana nanti Allah akan tanya masalah amal agama daripada anak-anaknya. Kita semua pemimpin hari ini. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang ajal hadirin mulia, sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita buat usaha untuk meningkatkan iman kita, usaha untuk hidupnya agama, wujudnya agama dalam rumah tangga kita ini. Jadikan rumah tangga baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang hidup amalan-amalan ahli surga, sehingga bisa mendorong seluruh ahli keluarga untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Istri dorong suami untuk masuk ke dalam surga. Suami pun mendorong istri untuk amal agama sehingga masuk ke dalam surga. Pak Kiai sampaikan hadirin mulia, istri yang berkah adalah istri yang mampu mendorong suaminya untuk masuk ke dalam surga. Suami yang berkah adalah suami yang bisa mendorong istrinya untuk masuk ke dalam surga. Orang tua yang berkah adalah orang tua yang bisa mendorong anak-anaknya untuk masuk ke dalam surga. Jangan jadikan rumah tangga kita ini seperti bioskop saja, hanya untuk tempat nonton bersama keluarga, seperti restoran, tempat makan saja bersama keluarga, seperti hotel, tempat nginap, tempat tidur saja bersama keluarga, seperti toilet hanya untuk menyalurkan keperluan-keperluan saja hadirin. Jangan hadirin. Jadikan rumah kita, amalan di masjid menjadi amalan rumah-rumah kita. Hidup taklim-taklim rumah kita hadirin. Dengan taklim rumah ini hadirin, seorang istri akan dijadikan istri yang setia kepada suaminya, taat kepada suami. Dengan taklim rumah akan dijadikan suami ini hadirin yang penuh kasih sayang terhadap istrinya, akan jujur kepada istrinya. Dengan taklim rumah anak-anak akan taat kepada orang tuanya, penuh adab, penuh takzim terhadap orang tuanya. Tetapi apabila tidak hidup taklim rumah hadirin, akan kita dapati istri yang ingkar durhaka kepada suami, istri yang tidak setia kepada suami, akan didapati suami yang tidak jujur kepada istri. Kalau tidak hidup amal-amal agama hadirin, akan didapati anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Inilah hadir rahmati Allah Subhanahu keadaan kita karena jauh daripada amal agama hadirin. Padahal amal agama ini hadirin mulia diperjuangkan oleh para sahabiah hadirin. Kita pernah dengar cerita hadirin mulia, diriwayatkan di dalam kitab hadirin mulia, wanita yang pertama kali syahid mempertahankan agamanya, memperjuangkan agamanya adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Satu keluarga hadirin mulia disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Wahai Ammar, wahai Yasir, wahai Sumayyah, tinggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad. Maka kami akan berikan kebendaan-kebendaan, akan berikan harta yang kalian inginkan. Tetapi hadirin mulia, seorang wanita Sumayyah radhiyallahu anha katakan, tidak wahai Abu Jahal, tidak wahai Abu Sofyan, tidak wahai Umayyah bin Khalaf, kami tidak akan tinggalkan agama yang dibawa Rasulullah. Maka Sumayyah diikat di tiang, dicambuk siang dan malam, dijemur di padang pasir yang panas. Ini seorang wanita. Lalu suaminya Yasir radhiyallahu anhu dicambuk pula siang dan malam hadirin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Datang Abu Sofyan cambuk sampai kelelahan, datang
Abu Jahal cambuk sampai kelelahan, datang Abu Lahab cambuk sampai dicambuk berganti-ganti. Hanya untuk apa? Untuk mempertahankan agama mereka. Natijahnya hadirin mulia, Sumayyah radhiyallahu anha ditikam oleh Abu Jahal. Yasir suaminya hadirin mulia, diikat kakinya, kaki kiri diikat di sebelah kuda, kaki kanan diikat di satu ekor kuda, kemudian dua tangannya diikat di satu tiang yang tertancap ke dalam bumi, kemudian kuda yang mengikat daripada kaki kiri, kuda yang mengikat daripada kaki kanan dicambuk hadirin. Satu berlari ke utara, satu berlari ke selatan, sehingga tubuh Yasir terbelah menjadi dua hadirin. Hadirin rahmati Allah, bagaimana Ammar putranya dicambuk siang malam tidak berhenti-henti hadirin. Hadirin rahmati Allah subhanahu, pengorbanan mereka hadirin, tetesan darah mereka, tetesan daripada penderitaan mereka hadirinnya, tangisan mereka, jeritan mereka untuk mempertahankan agama agar agama bertahan dan bisa dinikmati oleh umat akhir zaman. Tetapi hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita abaikan agama, abaikan amal-amal agama, yang mana dengan amal agama ini akan menaikkan derajat kita, akan memuliakan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan, tidak paham sama sekali dengan perkara agama. Bahkan pilih pemimpin pun pemimpin yang tidak paham dengan agama. Kepala desa tidak dirikan sholat, lalu kebahagiaan ada di mana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mau bahagia, mau jaya, mau sukses, amalkan agama. Suami istri mau bahagia, amalkan agama. Mau dapat anak-anak yang soleh-soleha, menjadi hafiz-hafizah, alim-alimah, da'i-da'iyah, mujahid-mujahidah, amalkan agama. Dapat pemimpin yang amalkan agama, pemimpin yang jaga sholat, mau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita dapat pemimpin yang tinggalkan sholat, lalu nanti berkah kampung tidak akan ada hadirin. Hari ganti hari, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, penderitaan demi penderitaan, penderitaan demi penderitaan, sampai kita mati tidak merasakan kebahagiaan. Bahkan anak cucu kita pun, sampai mereka pun mati tidak dapat kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya didapat ketika semua penduduk kampung itu taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Allah subhanahu berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, dikatakan hadirin mulia, apabila penduduk satu kaum, satu kampung beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu akan turunkan keberkahan dari langit, keluarkan keberkahan dari dalam bumi. Artinya apa hadirin mulia? Orang yang otaknya sederhana, pengetahuannya sederhana, dia akan pikir, oh berarti kalau ingin kampung baik, kalau ingin rumah tangga baik, maka harus taat kepada Allah, harus mau sujud kepada Allah, harus mau menjalankan perintah-perintah Allah, dan harus menjauhi larangan-larangan Allah. Maka orang tua yang paham, dia akan perintahkan anaknya untuk sholat. Istri yang paham, dia akan perintahkan suaminya yang untuk sholat. Wahai suamiku, jangan hanya cari dunia saja, tetapi ingatlah aku dan anak-anakmu, bagaimana kita semua bisa masuk dalam surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Suami yang paham akan perintahkan istrinya untuk mendirikan sholat. Manakala istrinya tak tahu mengaji, maka dia akan ajarkan daripada mengaji. Bukan kita nikah ini, Masya Allah, hari ini orang nikah, terkadang anaknya pun tidak tahu baca Quran, mamanya juga tidak tahu baca Quran, suaminya pun tidak tahu baca Quran. Yang ditahu hanya rupiah-rupiah, uang dolar-dolar itu yang ditahu hari ini. Tetapi amal agama buta hari ini. Bahkan ketika bulan Ramadan pun akan didapati suami tidak puasa, istri tidak tegur, istri tidak puasa, suami tidak tegur, anak-anak tidak puasa, orang tua tidak tegur. Kalau kehidupan kita seperti ini hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan tanamkan ma'isyatan donka. Kehidupan menjadi sempit, hatinya sempit, pikirannya sempit, pandangannya sempit, wawasannya sempit, pengetahuannya sempit. Hidup di tengah-tengah penderitaan saja yang ada. Hadirin rahmati Allah subhanahu, kita tengok saudara-saudara kita hari ini ya, rela tinggalkan istri anaknya untuk beberapa rupiah. Pernahkah kita ini bertanya hadirin ya, suami-suami kita ini merantau sampai di Malaysia, sampai di Kalimantan, 1 tahun, 2 tahun, pernah tidak kita bertanya dalam diri kita, kira-kira Tuhannya orang Malaysia, Tuhannya orang Kalimantan, Tuhannya orang Alor, Tuhannya orang Lembata, ataupun orang Wowong ini ada berapa hari ini? Tuhan ini cuma satu hadirin ya. Tuhan ini cuma satu. Tuhannya orang Kalimantan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhannya orang Malaysia juga Allah subhanahu. Tuhannya orang Lembata juga Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah rizki ini datang dari mana? Rizki ini datang daripada Allah. Bagaimana supaya Allah mudahkan rizki kita? Hidup tenang. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat aku baru hati kamu tenang.
Hati istri tenang manakala dia ingat kepada Allah. Hati suami tenang manakala dia ingat kepada Allah. Hati anak-anak kita tenang manakala ingat kepada Allah. Hati anak mantu kita tenang manakala kita ingat kepada Allah. Bukan ketika uang tidak ada dunia. Sehingga ulama sampaikan tanda iman kita ini lemah ketika datangnya dunia menggembirakan hati, hilangnya dunia menyusahkan hati. Tanda iman lemah itu. Tetapi iman yang lemah ini tidak pernah kita berpikir untuk usahakan. Hari ini orang usaha bagaimana cara hidup enak, tetapi lupa mengusahakan bagaimana cara mati enak. Siang malam usaha bagaimana hidup ini enak, tetapi lupa satu hal, bagaimana cara mati ini enak. Mati enak ini harinya mati yang mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Seseorang tidak akan bisa sakratul mautnya mengucapkan La ilaha illallah kalau kesenangannya, kecintaannya hanya perkara-perkara dunia. Waktunya habis untuk perkara dunia, umurnya habis untuk perkara dunia, bahkan hartanya habis untuk perkara dunia. Maka ketika dia mati tidak akan dapat mengucapkan La ilaha illallah. Apabila sebaliknya hadirin mulia, waktunya habis untuk mengamalkan agamanya Allah, umurnya habis untuk ketaatannya kepada Allah, hartanya pun dia korbankan untuk menyenangkan Allah, keluar di jalan Allah, dakwahkan kalimat La ilaha illallah, pasti matinya akan dimudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena seluruh waktunya dia jadikan untuk perkara La ilaha illallah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, fikir ini penting hadirin mulia. Jangan sampai kita kalah semut hadirin. Mengapa semut jadi mulia di dalam Al-Quran? Sampai-sampai dijadikan nama surat di dalam Al-Quran, Quran surat An-Naml. Semut, ada apa dengan semut? Semut kok jadi nama surat? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama ceritakan di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman alaihissalam berjalan dengan bala tentara melewati satu padang di mana padang itu tempat markasnya semut-semut. Maka berseru seekor semut kepada semut-semut yang lain, "Wahai semut-semut, kembalilah ke lubang-lubang kalian. Sebentar lagi Nabiullah Sulaiman dan bala tentara akan lewat. Jangan sampai kalian terinjak." Maka seruan seekor semut didengar Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang diberikan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, mampu semua berbahasa semua binatang hadir. Maka Nabiullah Sulaiman dekati daripada semut lalu katakan, "Wahai semut, tidak usah takut, tidak usah ragu. Aku dan bala tentaraku tidak akan injak saudara-saudara." Maka seekor semut ini berkata dan perkataannya diabadikan di dalam Al-Quran, "Wahai Nabiullah Sulaiman, saya ini takut, saya ini risau. Takut kalau saudara-saudaraku ini melihat kegagahan daripada pasukanmu. Mereka terpesona melihat daripada kegagahan pasukanmu. Mereka lupa berzikir kepada Allah, dan ketika mereka lupa berzikir kepada Allah, ajal mereka datang, maka mereka mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah." Maka semut ini punya fikir dan risau akan saudara-saudaranya, keselamatan saudara-saudara sesama semut. Allah SWT angkat itu sebagai pelajaran untuk kita, dijadikan nama surat Quran surat An-Naml. Maka ulama katakan kalau semut risau dengan keselamatan sesama semut, itu barang biasa. Itu barang biasa. Yang luar biasa ada binatang risau dengan keselamatan manusia. Burung hudhud hadirin mulia. Burung hudhud risau dengan keselamatan satu negara. Ratu Bilqis dan rakyatnya nyembah matahari. Datang dia kepada Nabiullah Sulaiman, "Hai Nabiullah Sulaiman alaihissalam, enak-enak kau duduk di singgasanamu, ibadah di dalam singgasanamu. Tetapi di seberang lautan sana ada satu negara, ratunya adalah Ratu Bilqis, rakyatnya menyembah daripada matahari." Maka dibuatkan surat dakwah, diserahkan kepada burung hudhud untuk disampaikan kepada Ratu Bilqis. Asbab mujahadanya burung hudhud terbang menyeberangi samudra, membawa daripada surat dakwah Nabiullah Sulaiman, Ratu Bilqis dan rakyatnya mengucapkan syahadat, masuk Islam. Sehingga cerita tentang burung hudhud jadi mulia karena apa? Karena punya fikir risau dengan keselamatan manusia hari ini. Diabadikan di dalam Al-Quran dari Quran surat Hud. Ulama sampaikan kalau semut memikirkan keselamatan secara sesama semut itu barang biasa. Tapi kalau ada burung memikirkan keselamatan manusia, ini luar biasa. Tetapi ulama ahli dakwah katakan, itu pun belum terlalu luar biasa hari ini. Kalau ada burung memikirkan keselamatan manusia, bukan sesuatu hal yang luar biasa. Luar biasa juga, tapi tidak terlaluan. Yang luar biasa, yang lebih ajib, lebih ajaib adalah ada manusia tidak fikir tentang keselamatan manusia.
Ada manusia, jangankan mau memikirkan keselamatan manusia, memikirkan keselamatan istri dan anak-anaknya saja tidak ada. Jangankan memikirkan istri dan anak-anaknya, memikirkan keselamatan dirinya saja tidak ada. Dia letakkan dirinya dalam kemaksiatan, letakkan dirinya dalam keadaan lalai, tidak mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan. Dia letakkan dirinya dalam kemaksiatan, pikir keselamatan dirinya di akhirat saja tidak ada. Apalagi mau pikir istri dan anak-anaknya. Apalagi mau pikirkan orang lain. Padahal tanggung jawab kita sebagai hamba Allah ada dua. Satu kewajiban, satu tanggung jawab. Kewajiban apa kita ini sebagai hamba Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata beribadah kepadaku. Hadirin rahmati Allah subhanahu. Bapak-bapak tidak akan ada, ibu-ibu tidak akan ada, yang menyampaikan ini juga tidak akan ada, yang mendengarkan juga tidak akan ada, kecuali diadakan hanya untuk perkara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Apa tanggung jawabnya? Dakwah hari ini. Apabila hari ini istri kita akhlaknya rusak, anak-anak kita akhlaknya rusak, orang-orang kampung akhlaknya rusak, tidak akan diutus Nabi untuk perbaiki daripada akhlak kita hadirin. Tetapi tugas kenabian, kerja Nabi, kerja dakwah tetap akan disampaikan terus sampai hari kiamat. Kerja dakwah telah dibebankan kepada umat yang pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala lantik, bebankan, berikan amanah kepada kita untuk mendakwahkan ini kalimat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak manusia kepada Allah, cegah daripada kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala telah lantik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman hadirin, yang mana firman ini di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Sekaligus ini SK, surat keputusan Allah melantik umat akhir zaman menjadi pendakwah-pendakwah, dai-daiyah, baik laki maupun perempuan hadirin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, umat yang dihadirkan, yang diciptakan, yang didatangkan untuk jumpa manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya kewajiban, punya tanggung jawab. Tetapi hari ini kita hamba Allah, kewajiban juga tidak dikerjakan, apalagi tanggung jawab. Hari ini kalau ada orang dakwahkan agama 3 hari, 40 hari, 4 bulan, mulai dipersoal oleh mertuanya, mulai dipersoal oleh istrinya, mulai dipersoal oleh tetangganya. Apa keluar-keluar di jalan Allah? Buang-buang uang saja. Apa keluar-keluar di jalan Allah? Pengangguran. Astagfirullahaladzim. Padahal itu tanggung jawab yang mana nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hadirin mulia, hidup 60-70 tahun. Ada yang sudah umurnya 40 tahun. Karena jarang buka daripada Al-Quran, jarang buka daripada Al-Quran, baca Al-Quran. Walaupun itu terjemahannya saja, belajar kita baca terjemahannya supaya kita mengerti apa maunya Allah kepada diri kita, apa maunya Allah kepada istri kita, apa maunya Allah kepada anak-anak kita. Kita jarang baca, sehingga ketika orang buat ketaatan kepada Allah, orang menjalankan kewajiban kepada Allah, menjalankan tanggung jawab kepada Allah, tinggalkan istri anaknya sebentar, keluar untuk berdakwah, bahkan orang-orang ahli agama pun tidak paham. Meninggalkan istri 4 bulan, keluar di jalan Allah, dibilang zolim, zolim istri anak. Suami keluar 4 bulan, zolim istri anak. Suami pergi merantau cari dunia, 2 tahun baru pulang, tidak zolim hari ini, tidak dipersoal. Tetapi kalau sudah urusan agama, keluar untuk perkara agama, mulai dipersoal oleh tetangganya, mulai dipersoalkan oleh mertuanya. Aneh hadirin mulia, ini aneh hadirin. Padahal orang kalau kerja cari dunia, maka yang dia dapat duit. Dengan duit itu dia belikan makanan, maka istri dan anaknya bisa makan. Tetapi kalau orang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan istri anak, yang dia dapatkan adalah hidayah. Dengan hidayah ini pulang, dia bagikan kepada istri dan anak-anaknya, sehingga istri dan anaknya bisa taat kepada Allah, takut kepada Allah, beramalkan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu karena perkara hidayah. Hidayah tidak bisa didapatkan dengan duduk-duduk saja di dalam rumah, apalagi duduk di pasar habiskan waktu, duduk di toko, sawah, ladang, urus ternak, tidak bisa. Hidayah ini datang ketika kita ini mau korban di jalan Allah Subhanahu. Korban diri kita, korban waktu kita, korbankan harta kita,
korbankan perasaan kita meninggalkan istri anak itu. Seperti mana hadirnya? Seperti sahabat radhiyallahu, korbankan hartanya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu punya 7 toko, habis semua 7 tokonya dikorbankan untuk agama. Para sahabat semua, Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, keluar di jalan Allah, tinggalkan istri dan anak-anaknya. Amr bin Jamu yang kakinya pincang, keluar di jalan Allah, tinggalkan istri dan anak-anaknya. Abu Talha radhiyallahu, tuan tanah hadirnya di Mekah, korbankan semua hartanya, dipakai untuk rombongan-rombongan keluar di jalan Allah, dakwahkan kalimat la ilaha illallah sampai ke ujung-ujung dunia. Bahkan dia rela tinggalkan istri dan anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkan istrinya di Mekah dan bayi Ismail. Ketika itu Mekah, iblis saja tidak mau tinggal di situ hari ini. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ. Tidak ada ternak-ternak yang hidup di situ. Iblis saja tidak mau tinggal. Tapi karena perintah Allah, tanggung jawab dari Allah mau ditunaikan, yaitu dakwahkan agama supaya umat ini selamat hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Ibrahim rela tinggalkan istri dan anak-anaknya. Apa jaminannya hadirin mulia? Istri dan anak-anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan 13 keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dijaga iman amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan heran hadirin mulia, kalau hari ini opung kita murtad, nyadu kita murtad, anak perempuan kita murtad, kakak kita murtad, karena kita tidak buat usaha atas iman, usaha atas agama. Karena kita tidak mau keluar dakwahkan agama, sehingga anak-anak kita imannya lemah, opung kita imannya lemah, nyadu kita imannya lemah, kakak kita imannya lemah, sehingga datang tawaran dunia langsung murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah siapa hari ini? Salah kita hari ini. Salah kita. Karena kita sudah terlalu jauh dari amal-amal agama. Apabila kepala desa calling, masyarakat Wawang besok pagi jam 8 datang tepat waktu mau ambil beras, bagaimana hadirin mulia? Banyak yang datang hadirin mulia. Belum jam 8 orang sudah tunggu. Ini perkara dunia, perkara perut. Ujung-ujungnya di mana? Toilet. Beras ini ujung-ujungnya di mana? Jadi kotoran itu di toilet. Tetapi orang rela hadirin mulia, rela datang sebelum waktu. Tetapi kalau datang undangan Allah Subhanahu hayya 'alas shalah, terkadang baik laki-laki maupun perempuan masa bodoh. Padahal dipanggil hayya 'alas shalah, mari dirikan sholat, mari datang, ini panggilan Allah, dirikan sholat. Aku akan berikan rahmat, aku akan berikan keberkahan dalam kehidupan, akan kumudahkan rezeki kamu. Tidak hadirin mulia. Tetapi kalau sudah urusan perut, urusan dunia, benda-benda dunia, maka orang rela berdesak-desakan, rela antri untuk mendapatkan itu hari ini. Tetapi kalau sudah urusan agama, Masya Allah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan didaftarkan nama suami atau nama adik atau nama istri. Daftarkan niat keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Untuk apa? Korban di jalan Allah untuk dapatkan hidayah. Dengan hidayah itu istri, anak semua akan kebahagiaan, selamat dunia dan akhirat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar semata-mata datang daripada Allah, yang salah keterbatasan ilmu saya, kurang korban dalam perkara agama, saya beristighfar kepada Allah dan mohon diikhlaskan dunia dan akhirat. Sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan ditulis hadirin mulia. Nanti nama-nama itu diserahkan ke Abah Husain. Nanti dengan Abah Husain tetap dikontrol nama-nama itu yang niat itu. Jangan sampai besok pagi ada yang mau gabung 3 hari, silakan menyusul ke Beang. Kalau ada yang sudah niat suami istri mau keluar, itu lebih baik.